Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Rizkiyah, NIM 2488201031. Saya mahasiswa Universitas Darul Ma'arif dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, tahun akademik 2024-2025. Saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan memirsa. Dosen pengampu Bapak Unes MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang tujuan menyimak dan cakupan suasana dalam menyimak. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tujuan dari menyimak, yang kedua cakupan suasana dalam menyimak, yaitu suasana defensif dan juga suasana suportif, dan yang terakhir pembahasan yang terakhir adalah tentang saran praktis cara untuk meningkatkan kemampuan dalam menyimak. Yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan dalam menyimak, yaitu menyimak adalah keterampilan dalam memahami, menginterpretasi, dan menanggapi isi pesan yang disampaikan secara lisan. Adapun beberapa tujuan dalam menyimak, yaitu yang pertama, untuk memahami informasi. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi, yaitu mengidentifikasi makna serta validasi dari informasi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berbahasa, memperkaya kosakata dan struktur bahasa. Yang kelima, meningkatkan interaksi sosial. Dan yang terakhir, menikmati dan juga mengapresiasi seperti hiburan, yaitu mendengarkan seperti saat mendengarkan lagu. Cakupan suasana dalam menyimak. Di sini yang akan saya bahas yaitu suasana defensif dan juga suasana suportif. Pengertian dari suasana defensif. Suasana defensif adalah keadaan komunikasi di mana seseorang merasa dirinya terancam, tertekan, atau perlu membela diri. Hal ini biasanya terjadi ketika komunikasi mengandung unsur kritik yang tajam, perintah yang memaksa, atau sikap yang merendahkan. Dalam suasana ini, penerima atau pendengar pesan cenderung bersikap defensif, tidak terbuka, atau bahkan menyerang balik. Ciri dari suasana defensif yaitu komunikasi biasanya bersifat menghakimi atau menyalahkan. Adanya ketegangan dan rasa tidak nyaman. Pendengar atau penerima pesan merasa perlu membela diri atau membantah, lalu dapat memicu konflik dan kesalahpahaman. Yang kedua, suasana suportif. Suasana suportif adalah keadaan komunikasi yang mendorong keterbukaan, rasa saling menghargai, dan kenyamanan dalam berbicara. Dalam suasana ini, lawan bicara merasa didukung dan dihargai, sehingga komunikasi berjalan lebih efektif dan membangun hubungan yang positif. Ciri-ciri dari suasana suportif yaitu komunikasi bersifat terbuka dan tidak menghakimi. Adanya rasa saling menghargai dan empati. Pendengar atau penerima pesan merasa didukung dan lebih terbuka dalam merespons. Lalu dapat meningkatkan kerjasama dan pemecahan masalah secara konstruktif. Berikut adalah contoh dari komunikasi suasana defensif dan suasana suportif. Suasana defensif dapat menghambat komunikasi yang efektif dan memicu konflik. Sementara suasana suportif membantu menciptakan komunikasi yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang terakhir, saran praktis untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang kondusif seperti memilih tempat yang tenang dan minim dari gangguan. Yang kedua, fokus penuh. Matikan perangkat yang dapat mengalihkan perhatian. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif seperti mencatat poin-poin penting. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Tanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Dan yang terakhir,
Latihan secara konsisten. Terus latih kemampuan menyimak dengan diskusi atau evaluasi diri. Jadi kesimpulannya, menyimak adalah keterampilan komunikasi yang sangat penting dan memiliki berbagai tujuan. Lingkungan komunikasi juga memerankan peran besar dalam efektivitas menyimak, di mana suasana suportif lebih mendorong pemahaman dibandingkan suasana defensif yang menghambat komunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan menyimak, diperlukan latihan aktif, fokus, empati, serta teknik-teknik seperti mencatat poin penting dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Dengan menyimak yang baik, seseorang dapat berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.